فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, kita awali jumpa kita hari ini, hari Sabtu 20 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bertepatan dengan 4 November 2023 Masehi, dengan tidak henti-hentinya memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan sampai dengan detik ini, sehingga mampu menatap, mendengar, memikirkan, merasakan segala keagungan yang telah Allah tampakkan dalam kehidupan kita sesuai dengan usia yang telah kita dapati sampai detik ini. Jadi kalau sudah diberikan usia, mungkin beragam saat ini, 20, 30, 40, 50 tahun ke atas, dan tugas kita itu yang paling pokok mengenal Allah. Jangan sampai Allah sudah tampakkan keagungannya, Allah mengenalkan dirinya lewat pandangan kita, kelihatan orang-orang yang salat, kelihatan orang-orang berzikir, kelihatan tanda-tanda Allah di alam semesta, tapi belum mampu mengenal Allah. Butuh berapa tahun lagi? Terdengar semua hal yang menunjukkan kebenaran Allah. Buka YouTube kok dengar tausiah, jalan tiba-tiba mendengar orang ngaji, pulang kerja kok dengar azan. Kalau sudah masuk lewat pendengaran, sudah puluhan tahun belum kenal juga Allah. Butuh berapa tahun lagi telinga ini difungsikan dan kelak akan dihisab. Termasuk juga kita diberikan oleh Allah anugerah akal untuk mencerna. Kita bisa mencerna dengan akal kita yang sehat seperti apa sifat-sifat Tuhan yang hak itu, bagaimana yang harus bisa dipertuhankan itu, seperti apa sifatnya, seperti apa keagungannya. Diberikan akal yang sehat, pendengaran yang sehat, pandangan juga yang kuat, sudah puluhan tahun tapi belum mampu mengenal Allah. Nah, itu semua sumber pengetahuan satu saat akan dihisab. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan cepat bertindak pada sesuatu yang belum jelas dasar pengetahuannya. Sungguh semua dasar pengetahuan itu sumber-sumbernya satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik pendengaran, kenapa disebutkan pertama kali pendengaran? Karena ini yang pertama kali berfungsi. Bahkan sejak dalam kandungan, saat terlahir, mata belum jelas memandang, tapi telinga mendengar. Karena itulah orang tua di awal-awal anak masa kelahiran itu senantiasa diajarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk memperdengarkan yang baik-baik. Itulah sebabnya ketika awal baru terlahir itu ada sunnah untuk mendoakan, juga sunnah untuk mengadzankan, ya. Jadi ada bagian-bagian yang diperdengarkan yang baik. Setelah itu jangan cukupkan pada kalimat itu. Konsisten orang tua itu selalu berinteraksi pasangan dengan berbicara yang baik-baik, karena anaknya dengar, ya. Jadi kalau misalnya bahasa-bahasa pasaran dipakai saat anak baru tumbuh, nanti begitu dia mulai bicara, yang keluar tuh kata-kata orang tuanya, ya, cantik sini, apa lu? Nah, itu biasa bapaknya mungkin, ya, ya, itu bapaknya atau ibunya. Jadi itu yang pertama pendengaran. Kemudian penglihatan, wal basar, ya. Dan basar itu sifatnya sesungguhnya itu pandangan yang kuat terhadap objek. Gampangnya begini, kalau Anda misalnya ke sini masuk kan lepas sendal, ya. Nah, ini kan keluar nyari sendal kan. Begitu menemukan sendal Anda kan langsung tuh semua konstruksi dalam pandangan kita itu optiknya langsung fokus, oh ini punya saya, tajam. Jadi langsung bisa membedakan mana punya Anda, mana punya orang lain. Itu basar namanya. Kalau fisiknya ain, ya, fisiknya apa? Ain. Ini bahasa Arabnya mata itu ain. Mata-mata, ya, udah. Nah, biasa itu. Ya.
Kita tanya sama anak pesantren, kamu tidur apa bahasa Arabnya? Tanam, Ustaz. Kamu tidur-tiduran, tanam-tanaman. Ya, nah, ini basar itu menatap dengan tajam. Tapi ini sindiran yang halus dan tajam. Kata Allah, kamu ini kalau urusan dunia kenapa sih begitu tajam tatapannya? Ya, ibu begitu tajam bisa bedakan 100.000 dengan 50.000 cuma dengan warnanya saja. Ya, kenapa ketika diberikan hidayah tidak setajam itu menatapnya? Itu sindiran halus tapi tajam. Itu ada ilmunya di bahasa Arab itu. Kenapa kalau urusan dunia, urusan proyek itu begitu tajam? Urusan materi tatapannya tajam. Kenapa untuk akhirat yang abadi itu ketajaman mata itu tidak digunakan, kata Allah. Kepekaan pendengaran itu tidak dipakai. Karena kan telinga itu fisiknya udhun, fungsinya sama'. Ya, sami'a itu mendengar dengan detil. Ya, mendengar dengan detil. Karena itu ketika kita i'tidal dari ruku' kita ucapkan sami'allahu liman. Ya Allah, engkau pasti mendengar dengan sangat detil kepada hambamu ini yang tengah memujimu. Ya, kenapa diawali dengan pujian? Karena kita akan doa dalam sujud diperpanjang. Karena itu rumus dalam berdoa kalau ingin cepat dikabulkan, satu dibuka dengan istighfar, kemudian yang kedua dilengkapi dengan pujian. Ya, kita istighfar dulu, lalu memuji Allah, baru kemudian meminta. Ya, nah kita disindir tuh dengan bahasa yang halus. Inna sam'a, pendengaranmu itu yang begitu tajam dalam urusan dunia, itu nanti akan dikonfirmasi tentang urusan akhiratmu. Termasuk fuad, ya, akal budi yang mencerna sesuatu untuk disimpulkan. Nah, karena itulah dalam kehidupan kita coba sampai detik tuh ada waktunya kita merenung. Terutama di saat-saat malam menjelang tidur. Itulah sebabnya kenapa disebut Isya waktunya. Jadi kalau harakatnya fathah di atas Asya itu masih sibuk mencari ma'isyah. Tapi kalau turun jadi kasrah, kasrah itu kasrah, hancur, pecah, habis, selesai. Maksudnya sesibuk-sibuk kita, sepandai-pandai dan secepat-cepatnya bergerak, pada akhirnya akan selesai, akan terpejam. Nah, diberikanlah kita itu pelajaran setiap malam untuk terpejam, supaya merasakan kalau besok-besok terpejam untuk selamanya dan tidak bangun kembali. Bekal apa yang dibawa? Karena begini kata Al-Imam Al-Ghazali itu, orang itu kalau dia mimpi, itu bekal mimpinya dibawa dalam keadaan sebelum tidurnya. Jadi apa yang Anda rasakan saat tidur, itulah yang dibawa ketika Anda bangun sebelumnya. Ya. Makanya kan ada yang saat tidur senyum, ya kan? Ada yang saat tidur misalnya kan ya membahas apa, dia bicara sendiri, itu terbawa memori sebelum tidur. Nah, apa yang Anda rasakan pasca tidur, itulah yang dibawa setelah Anda tidur. Karena itu saat bangun itu pertama kali yang difikirkan kan hasil mimpi kan? Ya, bukan kredit motor yang kemarin belum lunas kan? Ya. Yang saat tidur begitu bangun itu merespon keadaan saat tidur. Karena itulah kemudian untuk menetralisir itu kita berdoa. Itu mahal sekali ilmunya, mahal. Nah, sama persis itu kan miniatur kehidupan yang kita bawa ke akhirat. Apa yang dibawa ke alam kubur itu hasil pekerjaan kita sekarang saat hidup di dunia, sebelum tidur di alam kubur. Itu maksudnya. Jadi kalau kita siapkan sekarang, kuburannya nyaman. Kalau kita dedikasikan semua aktivitas karena hasil mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diberikan kehidupan yang sangat megah di alam kubur. Itu jelas sekali di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-169 sampai 171. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Paham? Tidak. Nah, jangan Anda duga orang-orang yang saat hidupnya mendedikasikan aktivitasnya itu karena Allah. Ya, dia tetap seperti orang di dunia pada umumnya. Dia kerja, kalau guru dia mengajar, kalau petani dia bertani, ada yang berkebun, ada yang kerja kantoran, ada yang di birokrat, diplomasi, berdagang, berbisnis, macam-macam. Cuma bedanya apa? Dia lakukan semua itu karena Allah, karena dia kenal Allah. Ya, karena dia kenal Allah. Dia mau minum nih, kan semua orang juga minum. Ya kan? Untuk menjaga bagian dari kekuatan hidupnya. Dia minum, yang lain juga minum.
Cuma karena dia kenal Allah, dia meminum minuman yang Allah ridai. Dia tidak menyentuh minuman yang Allah larang karena kenal. Jadi nggak semua diminum. Dan dia pun ketika akan minum, dia berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Karena itu dia sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baknya di situ sababiyah. Saya minum ini karena Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak minum. Gitu. Ya, kalau Allah nggak perintahkan, saya tidak minum. Kalau Allah larang, nggak akan saya minum. Kalau di depan minuman saya yang dilarang oleh Allah, nggak akan saya minum. Makanya itu kalimat fitrah. Nggak ada orang minum bir pakai Bismillah. Bismillah, dosanya hilang dikit lah. Nggak ada. Itu fitrahnya menolak. Fitrahnya nolak. Nah, ba itu kan fungsinya 14, ya kan? Di dalam bahasa Arab itu. Jadi antara fungsinya sababiyah, sebab, ghayah, tujuan. Saya minum ini karena Allah. Nah, minuman itulah yang ketika dikonsumsi langsung turun ridha Allah di dalamnya. Berikan ya pulsa pahala, ajrun. Tuliskan hasanahnya, perbuatan baiknya. Lalu jadikan minumannya itu berkah untuk aktivitasnya. Ya, jadi kalau Anda minum lillah karena Allah, itu ada berkah di dalamnya. Berkah itu maksudnya energi yang mendorong kita pada kebaikan. Ya, karena orang makan minum itu kan menghasilkan energi kan, diolah jadi energi. Tapi tidak semua makanan itu jadi energi positif. Ya, koruptor minum juga. Makan juga. Pencuri makan. Penipu minum. Kok bisa dia makan dan minum tapi energinya digunakan untuk menipu? Ya kan? Nah, kalau Anda menginginkan energi itu positif dan baik, maka sebutlah nama Allah dalam setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu gambarannya. Ya, panjang dan lebar yang saya sampaikan ini, saya tidak ingin membuka ta'lim dalam keadaan kita nggak kenal Allah. Kalau belum kenal juga sampai detik ini, maka inilah awal pembuka pelajaran kita memasuki surah An-Nazi'at, bahwa satu saat kita akan berhadapan dengan situasi itu. Hidup itu pilihan, silahkan memilih yang mungkin bisa kita pilih. Pada akhirnya, alhamdulillah, kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Oke? Mau dicatat boleh, hadisnya terdapat di dalam Mu'jam At-Tabrani. Ya, Mu'jam Awsat. Jadi ada 3 jenisnya, Mu'jam Al-Kabir, Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Kitab Mu'jam. Nomor hadisnya 4278. Nah, nanti kalau misalnya tidak sama nomornya, tinggal disesuaikan ke redaksi hadisnya. Karena nanti beda cetakan biasanya suka ada perbedaan. Kenapa beda? Karena nanti biasanya ada yang sifatnya ringkasan. Kalau ringkasan yang mirip-mirip tuh nggak dimasukkan. Ya, ada yang sifatnya langsung umum selesai. Bunyi hadisnya demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atani Jibril alaihi salam. Satu kali Jibril datang kepada saya memberikan nasihat. Ingat betul ya, kalau Jibril yang datang memberikan nasihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kerasulannya, itu maksudnya untuk diteruskan kepada umatnya. Jadi maksud Nabi itu, ini pesannya untuk kita. Cuma saking kuat pesannya, diperintahkan kepada Nabi untuk merenungkannya lebih dulu. Bahasa bebasnya begini, saya saja tidak keluar dari pesannya Jibril itu. Saya pun harus melakukan itu, apalagi kalian yang bukan Nabi dan Rasul. Baik ya? Apa kata Jibril alaihissalam? Ya, faqala, maka ia berkata, ya Muhammad. Langsung nama tuh. Bukan Rasulullahnya, bukan Nabi Allahnya, tapi Muhammad. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti di situ ada sifat kemanusiaannya. Ya, saya ulang ya. Kalau disebutkan namanya langsung Muhammad, ini menunjukkan sifat apa? Kemanusiaannya. Jadi bukan hanya sifat fitrah kerasulannya atau kenabiannya, tapi juga ada sifat apa? Kemanusiaannya. Contoh misalnya begini. Muhammad itu SAW disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Di Quran surah 3 ketiga Ali Imran ayat 144, Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Kita ambil yang Ali Imran misalnya ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afaim mata aw qutilan qalabtum ala
aqabikum. Ketika disebutkan Muhammad disandingkan dengan kematian. Jelas ya? Jadi sifat manusia itu meninggal nggak? Wafat tidak? Wafat. Risalah kerasulannya abadi, tapi sifat kemanusiaannya wafat. Jelas ya? Jadi sekalipun beliau seorang rasul yang istimewa, rasul yang sangat agung, kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah mengkultuskan beliau di atas kadar kemanusiaan dan kerasulannya. Ya, tetap yang Tuhan siapa? Allah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul, nabi, kekasih Allah, sangat tinggi derajatnya, tapi tetap seorang yang wafat. Nabi aja wafat, masa kita juga yang bukan nabi nggak wafat? Jelas ya? Nah, ini disebutkan di hadis ini padanannya sifat kemanusiaannya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan berbuat semaumu. Berbuat silahkan, bebas, silahkan, tapi ingat kamu akan wafat. Ya mayyit fa innaka mayyit, ingat kamu akan wafat. Ini adalah konfirmasi dari Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, konfirmasinya tadi kan saya buka di awal, tahu dari mana ini hadis? Sesungguhnya penekanan untuk kita umatnya. Karena ini penjelas yang Quran surah 39 ayat 30 tadi. Muhammad, silahkan berbuat semaumu, tapi ingat engkau akan wafat dan mempertanggungjawabkan itu menghadap pada Tuhanmu. Nah, bahasa bebasnya Muhammad sampaikan juga pada umatmu, silahkan bebas semaunya. Silahkan. Ya, mau berbuat apapun, tapi ingat kamu tuh wafat. Kamu wafat gitu. Nah, dalam persiapan itu sebelum wafat, apa yang kamu siapkan saat nanti berjumpa dengan Rabb yang telah menciptakanmu itu? Persiapannya apa? Ya, maaf ya, saya kadang-kadang tadi sekali lagi urusan dunia itu begitu tajam gitu. Ini teman-teman mahasiswa ini kalau mau ketemu dosen kan siap-siap betul tuh. Dosen kasih tahu besok ujian ya, Anda kan siap-siap tuh, belajar, pinjam fotokopian teman, tuh kan wajahnya tuh kelihatan, ya kan? Nah, terus malam-malam cek bolak lagi depan cermin, cek lagi, tanya lagi, konsultasi, cuman buat ketemu dosen. Antum, saya, Anda, kita nanti ketemu Allah, persiapannya apa? Ini malaikat yang konfirmasi, persiapannya apa? Anda ketemu Allah, saya ketemu Allah. Makanya orang-orang hebat dia menyiapkan. Ya, dia menyiapkan diri. Oh iya, saya sadar saya akan pulang. Nanti saya siap-siap dulu. Karena itu ada orang-orang yang dia sadar kehidupan dunianya itu sementara, suatu saat dia pulang. Ya, sekarang tingkat tertingginya banyak di Palestina kan. Ya, makanya mereka gembira aja gitu. Ya, mereka gembira saja. Kenapa? Karena sadar satu saat juga pulang. Ya kan, tinggal nunggu ajal saja. Hanya pembedanya aja seperti apa wafatnya. Apakah dalam keadaan syahid atau bukan, itu saja. Ya, Anda di sini, mereka di sana, sama-sama statusnya terancam dengan kematian. Selesai. Ya kan? Cuman persiapannya aja apa yang harus dilakukan. Nah, karena itulah jangan sampai terjadi seperti orang-orang di masa lalu. Sejak Nabi di awal mula ditugasi untuk berdakwah, mereka bukan hanya menantang maut tapi menyepelekan kematian, bahkan juga menyepelekan hadirnya hari kiamat. Sehingga mereka banyak kemudian melakukan pertemuan-pertemuan darat, kopi darat, ngobrol-ngobrol hanya untuk bercanda tentang hari kiamat yang kelak direspon dengan turunnya surah An-Naba. Telah kita selesaikan. Dan tahukah Anda, ternyata ada orang-orang yang berpenyakit dalam dengan turunnya An-Naba yang 40 ayat itu, ternyata bagi sebagian di antara mereka itu belum cukup meyakinkan mereka bahwa mereka akan pulang. Sampai bertanya lagi pada Rasulullah, kalau begitu Muhammad kapan waktunya tiba tuh? Ya, kapan waktunya tiba? Ayyana mursaha. Ya, maka nanti turunlah kemudian respon dari Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah An-Nazi'at, surah di urutan ke-79 dalam urutan mushaf Al-Qur'an, berisi 46 ayat. Jadi inilah awal pembukanya untuk mengawali kajian kita. Sekarang mari kita masuk kepada inti kajiannya, esensi surah An-Nazi'at. Paham? Alhamdulillah. Belum, saya ulangi lagi. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah
An-Nazi'at. Kita berkenalan dulu dengan surah ini supaya merasakan keadaan diri kita menyelam di bagian-bagian surah ini dan mengetahui akarnya mengapa diturunkan. Yuk tambah dulu wawasannya. 1. Surah An-Nazi'at diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekkah Al-Mukarramah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib atau yang kelak dikenal dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, turunnya di mana? Mekah. Jumlahnya 46 ayat. Saya ulangi, jumlahnya 46 ayat. Nama lain dari surah An-Nazi'at punya 2 nama yang lain. Jadi yang kita kenal An-Nazi'at juga punya 2 nama lain. Viral 3 nama ini. 1 An-Nazi'at, kedua As-Sahirah. Ya, yang ayat 14 fa idzahum bis-sahirah. Ya. Yang ketiga ayat At-Tammah, surah At-Tammah. Di ayat ke-34-nya fa idza ja'atit tammatul kubra. Jadi 3 nama ini viral. 1 An-Nazi'at, 2 As-Sahirah, 3 At-Tammah. Perhatikan sebentar. Ini nanti di antara metode untuk mempercepat hafalan Al-Qur'an. Kenapa saya sebutkan dari nama dulu? Karena pada umumnya begini, kalau kita mengaji tentang tafsir surah Al-Quran, ini beberapa pengajar berhenti pada pengetahuan ini namanya. Tapi kalau kita mengkaji kenapa populer ada beragam nama, ternyata itu pun ada maknanya, ada manfaatnya. Contoh, maaf ya, saya belakangi. Contoh begini, ini 1 An-Nazi'at. Ya, seperti ini. Ini nama pertama. Nama kedua tadi apa? As-Sahirah, kan? Nama kedua As-Sahirah. H-nya besar ya. Nih. Nama ketiga masih ingat? At-Tammah. Ya. At-Tammah. Baik ya. Baik. Fokus baik-baik. Nah, sekarang kita mulai dari segmentasi hafalan ayat dulu ya, untuk memudahkan. Perhatikan baik-baik. An-Nazi'at. Kalau Bapak dan Ibu, teman-teman jamaah semua, baik yang di dalam ataupun sekitaran masjid, kita mengaji surah ini, kita dapati surah ini berjumlah berapa ayat tadi? 46 ayat. Baik, 46 ayat. Dimulai dengan ayat pertamanya Wan-Nazi'ati gharqa. Baik, pembukanya kan dengan An-Nazi'at. Maka surah ini populer diberi nama dengan ayat pertama yang melekat kepadanya. Ini banyak nanti surah-surah Al-Quran diberi nama dengan ayat pertama yang melekat pada surah itu. Contoh misalnya surah ke-20 Thaha. Surahnya surah apa? Thaha. Surah ke-36 Yasin. Surahnya surah apa? Baik, surah yang pertama Alif Lam Mim. Surahnya surah apa? Al-Baqarah ya. Jelas? Nah, ini surah An-Nazi'at ayat pertama. Lalu As-Sahirah pakai H besar. Ingat, As-Sahirah, ada As-Sahirah pakai H. Ya, kalau H itu sihir artinya. Ya, merubah sesuatu atau waktu menjelang subuh. Ya, sahar. Baik, pakai H kecil, H. Kalau H besar itu artinya satu tapak yang baru. Jadi kalau kita misalnya taruh
pindah ke tempat yang baru, di bumi yang baru, menapak sesuatu yang baru, itu namanya sahirah. Jelas? Baik. Ini kalau kita perhatikan di mushaf, ini ayat ke-14 ya. Fa'idhahum bisahirah. Ada ya? Baik. Kemudian dikenal juga dengan surah At-Tammah. Ayat 34 kalau saya tidak keliru ya. Silahkan cek. Ayat 34. Jumlahnya 46. Kalau ingin memudahkan hafalan Quran, salah satunya coba bagi bagian dari jumlah ayat itu kepada beberapa segmen, beberapa bagian, sehingga kita punya penanda di situ ya, sudah berapa ayat, posisinya di berapa, apakah di tengah atau bagian akhir, serta menjadi tanda yang paling memudahkan kita nanti untuk memulai dan mengakhiri hafalan. Ya, baik mulai dari An-Nazi'at 1 sampai misalnya ayat ke 13 atau 14 sampai di sini. Ini berarti awal. Lalu sampai ke pertengahan ke sini sampai ayat 34. Nanti tinggal ujungnya 12 ayat terakhir atau 10 ayat terakhir ya. Nanti 12 ayat terakhir dari 34 ke 46, 12 ya. 12 ayat terakhir berarti setelah ini sampai ujungnya, sampai akhir. Nah, kalau kita kenal nama surahnya dengan 3 ini, sekaligus kita akan mengetahui tentang isi ayatnya. Mudah hafalan itu kalau mau dicek dari atas, tengah atau bagian bawahnya. Dan kita mengerti pada bagian yang kedua yang sangat penting. Apa itu? Tentang kontennya, tentang isi ayatnya. Karena ternyata tidak diberikan nama itu kecuali menunjuk pada pemaknaan seluruh isi suratnya. Karena isi surat ini terbagi pada 3 bagian pokok. 3 bagian pokok. Nah, ini dia. Nanti ada 3 hal pokok di surah An-Nazi'at yang selain merespon usilan dari orang-orang musyrik dan orang